Jadi masing-masing mereka itu merasa benar. Aku ini yang paling beriman. Aku orang yang paling beriman. Padahal dia tidak tahu bahwa dirinya sebenarnya kafir. Banyak kotoran-kotoran di dalam hati dan dirinya, tapi dia itu tidak tahu. Makanya binatang itu muncul kemudian menandai orang itu. Orang itu ketakutan sekali. Ini orang yang beriman, sedangkan kamu itu orang yang kafir. Merasa benar. Merasa paling benar. Padahal banyak sekali kotoran-kotoran dalam hatimu. Ibadahmu hanya secara zahir saja. Tapi batinmu sama sekali tidak pernah mengingat Tuhanmu. Beribadah hanya ingin dilihat manusia. Binatang itu marah di tengah pertempuran. Kemudian golongan kafir itu mundur, ketakutan. Baru menyadari kalau dia itu memang benar-benar kotor yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih berjumpa lagi dengan tim Padepokan Putra Bengawan. Pada kesempatan hari ini, Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap tentang dabah yang diceritakan menjadi pertanda akhir zaman. Nah, nanti kita itu akan mau menarik sisi gaib yang bisa menjelaskan makhluk itu benar-benar ada, wujudnya gimana dan keberadaannya di mana. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur Padepokan Putra Bengawan yang sudah membantu berkembangnya channel Padepokan Putra Bengawan dengan cara mensubscribe, menonton, meng-like, dan mengkomen. Atas kebaikan sedulur-sedulur semua, mudah-mudahan Allah membalas beribu-ribu kebaikan dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Mohon doanya sedulur, mudah-mudahan proses ini nanti diberikan kemudahan dan kelancaran dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Perlu diingat saudara bahwa konten-konten Padepokan Putra Bengawan itu bersinggungan dengan masalah kegaiban. Saya tekankan bahwa konten-konten ini jangan 100% dipercaya, karena yang menjadi rujukan ataupun yang menjadi dialog ini adalah sosok jin. Ini hanya sebagai wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, lebih-lebih bisa menambah iman dan takwa kepada Allah. Monggo sedulur, kita mulai proses mediumisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sosok gaib yang sudah muslim, yang sebenar-benar muslim, yang mengetahui tentang makhluk yang diberi nama dabah, yang sebenar-benarnya, yang bisa menceritakan, yang sudah muslim. Sallallahu Allah. Masuk. Dan kita suara terbuka, tersambung, bisa sinkron, bisa nyaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara nggih? Rajif. Aziz. Rajif. Aziz. Saya dari Timur Tengah. Dari mana Timur Tengah? Irak. Irak. Dari Baghdad. Sampai nggak sudah peluk salam apa sudah Muslim? Saya sudah Muslim. Sudah lama saya Muslim. Sampai itu jin atau apa sampai? Jin. Wujud sampean Manusia. dulu-dulunya? Seperti manusia. Saya seperti binatang unta dulunya itu. Siluman berarti? Ya, setelah dimuslimkan beliau seorang kekasih Allah yang ada di kota itu. Wujud saya menjadi seperti manusia sempurna. Mohon maaf, saya cross check kebenaran dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong, aku jenis sudah Muslim, otomatis terpotong-potong Allah. Dan semua digantikan yang asli yang sebenar-benar ya Allah. Mohon maaf, sampean tadi kok bisa hadir di sini? Gimana proses perjalanannya? Tadi ada sesosok golongan cahaya yang sangat terang sekali. Beliau mengucapkan salam kepada saya untuk memberikan perintah agar saya hadir di tempat ini. Terima kasih sampean sudah berkenan hadir di sini. Sama-sama. Ada perlu apa? Saya dipanggil ke sini. Kalau saya mau panggil sampean dengan nama siapa ya ini? Mbah atau gimana biar lebih akrabnya lagi? Ya, panggil apa? Ya, apa-apa. Ini Abah, sampean kan tinggalnya di Irak, Timur Tengah. Kota Baghdad. Berarti sampean tahu keadaan di sana? Iya, sedang peperangan. Ini masih peperangan? Terus gencar-gencarnya perang ini. Di Laut Merah. Ini dulu Saddam Hussein, Saddam Hussein ya, Bro? Iya, Presiden Irak. Itu kalau keadaan sekarang gimana itu? Beliau sudah tidak ada. Beliau sudah meninggal dunia. Kalau sampean tidak tahu di alam ruh ya? Tahu. Keadaan beliau gimana? Langit. Itu kalau kebenarannya Saddam Hussein itu orang baik atau memang sangat pemimpin yang sangat baik? Sebenarnya pemimpin yang sangat mementingkan rakyatnya. Tapi beliau difitnah oleh negara Amerika dan sekutunya. Beliau difitnah telah membuat senjata pemusnah massal. Padahal beliau tidak pernah membuat sama sekali. Sebenarnya tidak membuat. Tidak pernah, itu hanya akal-akalan bangsa barat untuk menjajah, untuk mengambil minyak-minyak dari negara kami. Berarti untuk menguasai negara kami, menjadikan negara kami boneka, antek-anteknya, bawahannya, yang harus tunduk kepada pemerintahnya. Tapi di sana masih banyak yang pro dengan Saddam Hussein. Ada pemerintahnya, ada yang menjadi bonekanya. Itu konflik masih berkepanjangan terus ya? Masih di Laut Merah, juga di negara Asia. Ini mohon maaf Abah, sampean minumnya apa sampean? Saya sampean. Sampean rokok Anda? Di sana saya tidak pernah merokok. Mau coba rokok Anda? Ya, boleh. Di Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Negeri yang diberkahi. Saya mohon ya Allah. Yang pernah disabdakan Rasulullah. Sukan komplit minum
makanan dan beserta komitmen secara gaib untuk makhluk itu. Negeri yang terang beneran percaya. Oh, monggo. Saya yo juga mau rokokan saya. Gimana rasanya rokok? Ya, nikmat sekali. Lama sekali. Di sana enggak pernah rokokan? Tidak pernah. Nanti batuk enggak? Saya masih agak-agak apa ya, belum terbiasa. Belum terbiasa. Seperti belum bisa menikmati. Mohon maaf, Bah. Sambil rokokan. Lucu ya saya ngerokoknya. Iya, kayak artis. Bingung saya. Aku melihat kamu dulu. Hah? Beri saya contoh merokok itu bagaimana? Ya seperti ini merokoknya. Oh, sampai ke paru-paru ya. Hmm. Ada lafaz Allah di dadamu. Oh, ya, biar saya akan mencobanya. Saya ini hanya berusaha untuk ingat kepada Allah, Mbah, rokokannya. Bisa mengeluarkan energi buruk di dalam tubuh ini ya. Saya ini masih belajar. Sampai berzikir. Oh, itu ilmu dari beliau Sang Hyang Nur Sayani. Iya. Tapi kalau saya ini masih belajar, Mbah. Oh, ya. Belum. Oh, terima kasih. Belum seperti yang sempurna-sempurna, saya masih belajar. Ya, saya dapat ilmu baru. Terima kasih. Ya, kalau dari ajaran beliau itu rokok itu bisa untuk berzikir, Mbah. Ya. Untuk mengingat kepada Allah. Sambil menulis lafaz Allah di sini sambil zikir. Oh, Allah. Energi buruk hancur dengan kalimat lafaz Allah. Iya. Allah. Kemarin itu sudah ada yang testimoni, Mbah. Dari sedulur Padepokan Putra Bengawan itu menderita sakit asma. Paru-paru sini. Iya. Dia itu merokok sesuai yang diajarkan beliau untuk selalu melukis lafaz Allah di dada. Dan kalau pas keluar asapnya ya juga lafaz Allah itu, asmanya jadi sembuh, Mbah. Ya itu karena jin-jin iblis dalam tubuhnya itu yang membuat sakit itu hancur. Iya. Karena lafaz yang membentuk lafaz Allah itu menjadi energi zikir. Di sini berputar-putar bercahaya, kemudian menghancurkan bangsa-bangsa gaib di sini. Sampai bisa melihat, Mbah? Iya. Saya praktekkan, ini kan ada sedikit energi buruk di dalam tubuh orang ini. Kalau saya malah enggak tahu, Mbah. Keluar. Saya masih bodoh. Saya enggak tahu kalau saya, Mbah. Sampean tidak usah menutup-nutupi. Di dalam gaib itu tidak ada yang bisa ditutupi. Nanti bahaya, Mbah. Nanti saya enggak, takutnya malah ujub, malah hancur semua ibadah saya, Mbah. Saya ini masih belajar terus. Ya, manusia itu tetap bukan orang yang maksum, jadi ya biasa lah. Ya, kalau masih hidup ini kan masih berproses, Mbah. Sifat-sifat seperti itu tetap tidak ada, karena yang maksud itu hanya beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Kanjeng Nabi itu kan jadi panutan, Mbah. Sebaik-baiknya contoh. Ya, suri tauladan. Iya. Untuk umat manusia, seluruh manusia itu sebenarnya harus mencontoh beliau. Ini, Mbah, kembali ke topik yang sampai saya mau hadirkan tadi, kan saya minta izin kepada beliau yang bisa menjelaskan atau menerangkan beliau Sang Hyang Nur Sayani. Ya, sesosok makhluk dabah itu loh, Mbah. Itu penjelasannya gimana, Mbah? Aduh, saya suruh menjelaskan itu ya. Ya, sebisa mungkin. Nah, sampean kalau sudah diizinkan berarti yang sampean sudah tahu, Mbah. Sebenarnya ya sedikit saja yang hanya saya tahu. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk, ya Allah, berikanlah saya petunjuk.
binatang dabah itu akan datang menjelang hari akhir, menjelang hari kiamat, ketika kiamat sudah dekat. Ya, ketika bumi sudah banyak huru-hara, kehancuran-kehancuran di mana-mana, kabuntukan itu sudah terjadi, dan Dajjal sudah dibunuh Nabi alaihissalam. Dan menjelang matahari terbit dari arah barat, binatang itu akan keluar dari dalam tanah. Itu gede atau kecil, Mbah? Besar sekali, kakinya panjang 40 lebat. Telinganya itu seperti telinga gajah. Dia itu akan menunjuk orang yang mukmin, orang yang kafir. Dia akan menandai, memberikan peringatan. Banyak manusia yang ketakutan dengan binatang itu. Karena bisa takut kenapa, Mbah? Mengerikan sekali. Mengerikan. Beliau juga membawa tongkat daripada Nabi Musa alaihissalam. Itu kalau digambarkan sesosok makhluk dabah itu, kalau binatang sekarang itu mirip-mirip kayak apa, Mbah? Wah, tidak bisa dibayangkan ya. Kalau seperti gajah itu bukan gajah ya, telinganya memang mirip gajah. Tapi kakinya itu panjang, bulunya lebat. Kakinya berapa? Seperti punya tanduk yang sangat panjang sekali. Kakinya itu ya 6. Berarti itu kombinasi semua makhluk ya, Mbah? Binatang-binatang ya? Ya, kalau makhluk ya makhluk purba. Iya. Ada seperti gajah. Kalau orang manusia itu mengatakan mamut. Gajah purba itu ya. Seperti gajah purba. Tapi ada tanduknya juga. Nah, itu ada gading dan culanya juga. berarti kombinasi ya, Mbah? Iya, kombinasi. Dia akan muncul dari permukaan tanah. Itu akan muncul di sebelah mana, Mbah? Di negara Timur Tengah juga. Timur Tengah. Arab. Ada negara Arab. Di Mekah. Dia akan muncul di Mekah. Seperti yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sebagai tanda-tanda menjelang hari kiamat. Oh, diminum dulu kopinya. Kopi Indonesia. Iya. Pahit. Ya, sekali. mau minta yang manis atau yang pahit? Ya enggak apa-apa, saya apa saja mau. Kasih gula ya enggak apa-apa. Semua. Iya, Mbah, cocok goreng. Sudah cocok. Ya, sudah enak, sudah enak. Sudah sesuai dengan diharapkan sampai ya. Iya. Ya, mirip seperti minuman di sana. Itu nanti dabah itu mengalami kematian enggak, Mbah? Ya, dia akan mati dengan sendiri, akan masuk kembali ke dalam tanah. Itu keluar ke bumi, keluar itu dalam berapa hari atau berapa tahun? Sebentar sekali. Sebentar. Tidak ada 1 bulan. Tetapi tidak memakan manusia, Mbah? Tidak, hanya menandai orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Karena telah terjadi peperangan antara orang-orang yang beriman dengan orang kafir. Kemudian binatang itu memisahkan keduanya. Jadi masing-masing mereka itu merasa benar. Aku ini yang paling beriman. Aku orang yang paling beriman. Padahal dia tidak tahu bahwa dirinya sebenarnya kafir. Banyak kotoran-kotoran di dalam hati dan dirinya, tapi dia itu tidak tahu. Makanya binatang itu muncul kemudian menandai orang itu. Orang itu ketakutan sekali. Ini orang yang beriman, sedangkan kamu itu orang yang kafir. Merasa benar. Merasa paling benar. Padahal banyak sekali kotoran-kotoran dalam hatimu.
ibadahmu hanya secara zahir saja, tapi batinmu sama sekali tidak pernah mengingat Tuhanmu. Beribadah hanya ingin dilihat manusia. Binatang itu marah di tengah pertempuran. Kemudian golongan kafir itu mundur, ketakutan. Baru menyadari kalau dia itu memang benar-benar kotor yang sebenarnya. Kemudian mereka menangis meminta maaf kepada saudaranya hanya yang beriman. Kemudian mereka bersatu, beribadah secara benar. Masih diterima ndak Mbah itu tobatnya di situ? Masih, itu kan belum, matahari belum terbit dari arah barat. Al-Quran belum hilang. Pintu-pintu taubat masih dibuka lebar untuk hamba-hambanya yang ingin meminta pengampunan kepada Rabb-Nya. Itu kemunculannya itu setelah apa Mbah? Setelah kejadian apa itu? Menjelang matahari terbit dari arah barat. Sama dukun duluan mana itu? Bukan. Itu berarti akhir-akhir ya Mbah termasuk? Ya, setelah Dajjal dibunuh, Islam mengalami kejayaan. Tetapi ada segelintir golongan manusia yang mengaku Islam juga, tetapi dirinya itu kotor. Dia itu malah menentang Nabi Isa alaihissalam dan juga Imam Al-Mahdi. Malah menentang? Padahal mengakunya Islam. Dia hanya mengaku merasa benar Islam, dia itu yang paling benar, paling suci, paling bersih. Itu dia adalah penerus kaum Khawarij, kaum yang ketika zaman Rasulullah itu ada. Bibit-bibitnya itu, penerus-penerusnya itu, kaum itu. Kaum Khawarij itu apa Mbah? Kaum yang merasa paling benar. Dulu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, dia itu malah mengatakan Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu sesat. Merasa ibadahnya itu paling khusyuk, paling rajin. Itu melewati hadapan Nabi Muhammad dan para sahabat itu tidak memberi salam ataupun penghormatan. Karena itu beliau itu merasa lebih suci, ibadahnya lebih baik dari Nabi. Sampai sahabat itu geram ingin memenggal kepalanya. Dia itu punya tanda di keningnya, itu ada keningnya. Iblis yang membisiki, sujudlah selama-lamanya serajin-rajinnya ibadah, tempelkanlah sampai ini. Padahal beliau Rasulullah itu tidak bacanya itu, bacanya bersinar terang, bersih. Kebanggaan dari kaum Khawarij untuk dipamerkan bahwa ibadah saya ini, sholat saya itu yang paling lama, yang paling rajin, menimbulkan kebanggaan. Akan mendapat pujian dari manusia. Dadal itu merusak wajahnya. Padahal ibadah sholat itu membuat wajah itu semakin menarik. Nanti kembali ke topik lagi Mbah.
saya sampai kemana-mana. Iya. Nanti dapat itu Mbah. Nanti tuh mengitari bumi itu hanya sebagian bumi saja atau keseluruhan Mbah? Hanya di kota Makkah saja. Mm-mm. Setelah terjadi peperangan antara kaum muslimin tadi. Berarti Dajjal ya sudah meninggal itu Mbah? Sudah mati? Sudah ditusuk oleh Nabi Isa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa itu untuk menunjukkan, menandai, untuk menghentak kaum Khawarij itu tadi. Membelah bumi itu. Agar mereka itu terkejut, langsung mundur. Ini kalau boleh tahu informasi Mbah, Ya. di Palestina ini keadaannya gimana Mbah? Memprihatinkan sekali. Mm-mm. Tapi perjuangan belum berakhir. Tentara militan Hamas masih kuat. Mereka didukung negara-negara Iran. Negara-negara Muslim juga mendukung. Zaman yang gagah berani. Mereka menghadapi satu persatu dari Amerika dan sekutunya, zaman dengan gagah berani. Nah kalau di Arab Saudi gimana Mbah? Jangan pernah diharapkan lagi. Mereka akan hancur nantinya. Mereka akan dihancurkan oleh Al-Mahdi dan pasukan Panjitan. Mereka akan dibinasakan. Karena mereka sekarang menjadi jahiliyah kembali. Lihat saja. Apakah saya ini omong kosong? Dunia, kalau mata dunia itu mau melihat seperti apa Arab Saudi sekarang. Melegalkan perjudian, konser, minuman keras. Mereka itu sudah mesra dengan bangsa Barat. Bekerja sama untuk kepentingan, kesenangan mereka. Lihat saja mereka nanti dihancurkan. Kalian sudah mengotori tanah suci. Kalian sudah mengotori tanah suci Rasulullah. Kalian dengan dimurnakan oleh Al-Mahdi bersama pasukan dari Nusantara ini. Lihat saja bangsa Arab nanti. Bersenang-senanglah kalian. Al-Mahdi akan menghancurkan kalian dengan gagah berani. Bersama pasukan dari Nusantara. Pasukan 313. Mereka akan membawa takbir yang akan membelah, menghancurkan kalian semuanya. Membinasakan kalian dengan takbir-takbir Imam Al-Mahdi dan pasukan-pasukan Panjitan dari negara ini. Udah Mbah dilanjutin minumnya dulu. Ya, Nanti terlalu semangat sekali sampai Mbah. Berapi-api. Karena sekarang sudah mendekati. Saya sangat geram dengan orang-orang Arab. Tunggu saja kalian. Saya akan ikut beliau. Imam Ahmad itu menghancurkan kalian. Sudah mengotori tanah suci Mekah. Saya akan menghancurkan kalian. Tunggu saja kalian. Senang-senanglah sekarang. Nikmati duniamu sekarang. Tunggulah ajab dan kemenangan dari Islam yang sebenarnya. Islam yang rahmatan lil alamin. Yang bersambung-sambung Rasulullah SAW akan
mulai berawal dari negara ini. Tunggu kedatangan kamu. Maafkan saya. Saya merokok lagi biar santai. Iya. Jangan terlalu tegang-tegang, Mbah. Saya jadi takut, Mbah. Iya, iya, iya. Saya mungkin terlalu bersemangat. Ya, 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 ya. Sudah. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya ngantek bingung, Mbah, mau bertanya apa, saya bingung ini. Ya, saya sendiri juga tidak tahu kenapa tiba-tiba saya itu sangat bersemangat sekali. Ya, sampean itu kalau di Baghdad, kenapa kau tidak membantu? Membantu perjuangan. Nih. Saya ada tugas khusus Hmm. menjaga sesuatu yang ada di sana. Oh. Untuk beliau, untuk kemakmuran dunia ini. Setelah kehancuran. Saya ditugaskan untuk menjaga sesuatu itu yang tidak bisa saya sebutkan. Setelah selesai tugas saya, tunggu saja manusia yang sudah mengotori tanah suci. Maafkan saya, kembali lagi bersemangat. Iya. Nah, Jangan semangat, Mbah. Sudah sangat menanti. Nah, saya sudah tidak sabar. Meluhantakan. Oh, Itu kasihan ya, Mbah, saudara kita yang ada di Palestina itu kan. mereka adalah suhada yang sudah dijanjikan oleh Allah di surga. Allah Ta'ala. Biarpun mereka kelihatan menderita, tetapi Allah sudah menjadikan surga untuk para suhada-suhada. Alhamdulillah. Mereka, Allah memberikan contoh kepada mereka. Orang yang lemah, tetapi mereka itu mati-matian. Tidak sia-sia, Mbah. Membela tanah suci, peninggalan kekasih-kekasih Allah. Mereka rela mati. Senjata mereka cuma batu. Negara lain, senjata komplit nuklir, ada pesawat, tank. Seperti tikus, perang bersembunyi. Hamas dengan senjata yang sangat terbatas. Mereka gagah berani menghancurkan Zionis yang ingin menghancurkan kiblat kedua umat Islam. Tapi kan Allah juga memberikan pertolongan terus kan, Mbah. Ya, alhamdulillah. Mengutus dari golongan-golongan langit Ya. untuk membantu kan, Mbah. Ya. Dan juga bala pasukan dari Sang Hyang Nurjaya. Beliau tidak henti-hentinya mengirim bala pasukan yang membantu pasukan Hamas. Ya sudah ya, Mbah. Ya. Dilanjutkan dulu minumnya. Udah. Sampean terima kasih jauh-jauh dari Timur Tengah. Sama-sama. Terima kasih saya Mampir ke sini. Saya senang sekali. Ya. Di sini adalah kerajaan yang nanti kerajaan beliau. Yang ibaratnya pemimpin akhir zaman. Sudah mau ngobrol menceritakan tentang sosok Dabah. Ya, saya mohon maaf. Ya. Hanya sedikit saja yang saya sampaikan. Tidak apa-apa, saya Mbah. Takut Ya. salah sebenarnya. Iya. Saya sebenarnya ya bukan ranah saya. Ya sudahlah, karena saya yang diundang yang sudah kehendak Tuhan. Semoga bermanfaat untuk panjenengan. Yes, mohon maaf yang sebagian jika ada salahnya ya, Mbak ya. Ya, sama-sama. Sampean mundur pulang dulu menjalankan tugasnya lagi. Ya. Terima kasih ya atas semuanya. Boleh saya mengambil rokoknya? Boleh dibawa, boleh, Mbak. Ya, dan kopinya. Ya. Saya nanti bertugas sambil merokok dan mengopi. Ya, nanti ini teman-teman saya akan saya kurang enggak rokoknya? kurang. Teman saya banyak. Bismillah.
yang sebenarnya Allah. Nah, ini buat oleh-oleh Terima teman-temannya kasih. di sana ya, Mbah. Ya, cukup, cukup, cukup. Hmm, Terima kasih. Nanti saya akan bercerita banyak. Saya ya. diundang oleh murid beliau, Sambian Nur Jaya, untuk menceritakan apa. Dan Mbah, enggak usah banyak-banyak. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Sekian permisa dialog kita dengan sosok gaib yang berasal dari Baghdad ini. Ternyata terlalu semangat. Nanti saya mau bertanya apa bingung. Tidak ada waktu untuk bertanya. Nah, intinya tadi ya pembahasan masalah Daba itu sosok makhluk yang keluar setelah peperangan Imam Mahdi sama Nabi Isa melawan pasukan Dajjal. Dan Daba itu bertugas untuk menyeleksi ataupun memilah antara orang yang muslim ataupun yang kafir. Dan mohon maaf sedulur jika ada kekurangan, kesalahan yang tidak berkenan, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mohon pemirsa, apa yang dikatakan jin ini tadi jangan 100% dipercaya, karena jin itu tidak boleh dipercaya, karena kebenaran itu hanya milik Allah. Karena yang menjadi khalifah di dunia ini adalah manusia, bukan jin. Jadi manusia itu adalah khalifah. Jadi ya kita untuk pemahaman itu bertanya kepada guru-guru yang mempunyai hak atau mempunyai kewajiban atau mempunyai izin untuk mengajarkan semua itu. Di akhir zaman ini hati-hati, jangan gampang memilih hanya orang yang asal bisa membaca Al-Quran dengan fasih, membaca hadis dengan fasih, tetapi hatinya kurang bagus, percuma saja. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.